Hasil pertandingan Juventus vs Inter Milan, skor 0-1. Juventus harus menyerah dengan skor 0-1 kalau menjamu sang rival Inter Milan di Allianz Stadium dalam partai Serie A 2021-2022 dalam Giornata ke-31, Senin 4 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Inter Milan di markas Juventus diciptakan oleh Hakan Çalhanoğlu lewat eksekusi penalti di masa injury time babak pertama. Berkat hasil ini, Inter untuk sementara menduduki peringkat 3 dengan poin 63. Di sisi lain, Juve harus puas bertahan di peringkat 4 dengan poin 59. Pertandingan berjalan seru sejak awal babak pertama. Juventus dan Inter Milan sama-sama memperoleh peluang emas. Sayang, belum ada yang membuahkan hasil. Drama terjadi di akhir babak pertama. Wasit Massimiliano Irrati menghadiahi penalti untuk Inter usai meninjau VAR. Irrati menilai Alvaro Morata melanggar Denzel Dumfries. Eksekusi penalti Çalhanoğlu sejatinya bisa dimentahkan oleh WJ Szczęsny, meski kemudian bola rebound bisa dicocor masuk menjadi gol. Namun, Irrati memutuskan eksekusi penalti harus diulang. Çalhanoğlu pun kembali menjadi algojo. Kali ini eksekusinya tak bisa dibendung oleh Szczęsny. Inter pun menutup babak pertama di markas Juventus dengan keunggulan 1-0. Kembali dari kamar ganti, para pemain Juve sempat meminta hadiah penalti usai Denis Zakaria dilanggar oleh Alessandro Bastoni. Namun, VAR menilai bahwa pelanggaran tersebut di luar kotak penalti. Juve terus mencoba untuk membongkar pertahanan Inter. Sayang, tembakan keras yang dilepaskan Zakaria pada menit ke-74 masih bisa digagalkan tiang gawang. Perjuangan Juventus untuk mengejar ketertinggalan akhirnya tak membuahkan hasil. Inter sukses mempertahankan keunggulan 1-0-nya hingga pertandingan berakhir. Teka-teki terjawab, Dybala putuskan gabung ke klub impiannya usai tinggalkan Juventus. Teka-teki pelabuhan baru Paulo Dybala akhirnya terjawab. Lazio rupanya bakal merapat ke klub impiannya usai meninggalkan Juventus. Pemain Argentina yang berusia 28 tahun tersebut memang dipastikan bakal angkat kaki dari Allianz Stadium saat kontraknya kadaluarsa pada akhir musim ini. Hal ini terjadi setelah agen Dybala Jorge Anton gagal mencapai kesepakatan dengan direksi Juventus dalam negosiasi terakhir yang digelar selama 2 jam. Masalah besaran gaji diyakini menjadi penyebab utama kegagalan tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak. Juve dan Paulo Dybala sejatinya sudah mencapai kesepakatan verbal soal gaji 11 juta euro per tahun pada akhir 2021 lalu. Namun, Bianconeri kemudian menarik tawaran itu dan mengajukan tawaran baru sebesar 6-7 juta euro per tahun ditambah sejumlah bonus yang ditolak oleh sang pemain. Faktor cedera kambuhan yang berlarut-larut isinya jadi alasan kuat mengapa Juve enggan menaikkan tawaran mereka. Alhasil, Simeone pun memutuskan untuk bercerai dengan Dybala. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Juventus Maurizio Arrivabene. Kami tidak akan memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Kami tak akan melakukan proposal lain, keputusan telah dibuat. Meski santer dikaitkan dengan Inter Milan, namun rumor dari BKS menyebutkan jika Dybala tidak akan berlabuh ke kebun Nerazzurri. Ex-Palermo tersebut rupanya ingin bergabung ke klub impiannya yaitu Atletico Madrid. Menurut media yang berbasis di Spanyol, Inter Milan bakal gigit jari meski mereka punya proposal menarik untuk merekrut Paulo Dybala. Pasalnya, Lazio sudah memutuskan untuk membela panji Atletico Madrid saat kontraknya kadaluarsa pada akhir musim ini. Usut punya usut, keputusan Dybala dipicu sosok Diego Simeone yang mampu meluluhkan hati Dybala. Dalam percakapan dengan Dybala, juru ramu asal Argentina itu menyampaikan jika Dybala akan menjadi pusat permainannya pada musim depan. Simeone juga mengatakan jika Luis Suarez akan meninggalkan klub, jadi Dybala tak perlu risau posisinya akan diambil oleh Suarez. Juventus vs Inter, Allegri ngamuk saat Nerazzurri ulang penalti. Massimiliano Allegri
kedapatan mengamuk di pinggir lapangan dalam duel Juventus vs Inter Milan. Diagram setelah Nerazzurri diberikan mengulang tendangan penalti. Giornata ke-31 Liga Italia 2021-2022 menyajikan duel antara dua tim raksasa Serie A Juventus dan juga Inter Milan. Pertandingan berlangsung di Allianz Stadium pada Senin, 4 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Insiden terjadi menjelang turun minum. Alvaro Morata menjatuhkan Denzel Dumfries di kotak terlarang. Wasit menunjuk titik putih berdasarkan pertimbangan VAR. Keputusan itu diprotes para pengawal Juventus di lapangan dan di bangku cadangan. Protes juga dilakukan oleh Allegri kepada ofisial keempat di pinggir lapangan. Pelatih Juventus mempertanyakan keputusan wasit yang beri Inter Milan hadiah penalti. Hakan Çalhanoğlu yang maju sebagai eksekutor Inter sempat gagal mencetak gol dari titik putih. Bola tembakannya bisa ditebus oleh Wojciech Szczęsny. VAR meminta penalti Inter diulang setelah pemain Juve kedapatan masuk kotak penalti lebih dahulu sebelum Hakan Çalhanoğlu menendang bola. Ia segas menyerangkan bola pada kesempatan penalti keduanya. Massimiliano Allegri bereaksi keras atas penalti Inter yang diulang. Ia terekam kamera mengamuk dan melemparkan jaket miliknya ke tanah. Juventus gagal menyamakan kedudukan pada babak kedua. Laga tuntas untuk kemenangan Inter 1-0. Selepas pertandingan, Allegri enggan mengomentari aksi emosionalnya atas penalti Inter. Dia lebih memilih mengapresiasi performa Juventus. Mari kita menghindari pembicaraan yang tak diperlukan. Saya akan senang hati berbicara tentang kinerja tim. Kami banyak membuat peluang, banyak menembak bola ke gawang, kata Allegri kepada AS. Ini kekalahan yang memalukan sebab Juventus tampil bagus. Kami memiliki ruang untuk perbaikan. Kami telah banyak berkembang. Hari ini kami lebih banyak mengalirkan bola ke depan dan memainkan pertandingan yang bagus. Kami cuma gagal mencetak gol, tapi saya senang dengan permainan kali ini. Demikian kata Massimiliano Allegri mengakhiri.